Apa kamu pernah bertanya tentang nasib sampah plastik di bumi ini? Apa benar polusi udara itu dari pabrik dan kendaraan bermotor yang menyebabkan suhu bumi meningkat? Lantas, kebakaran hutan, apakah itu ulah usil manusia atau karena alam? Atau bagaimana nasib air limbah bekas sabun cucian kita? Apakah sampai ke sungai, laut, lantas apakah ikan-ikan juga berenang dengan buih-buih beracun itu? Dan bahkan wabah COVID-19 membuat permintaan masker meningkat. Kira-kira setelah pandemi ini berakhir, bagaimana nasib limbah masker tersebut? Apakah kamu mau menjahitnya dan menjadikannya kostum untuk kuliah? Wow, saya rasa itu ide yang gila. Hahaha. Jika kamu gelisah dengan sampah yang menumpuk, polusi udara dan air yang meningkat, dan kerusakan alam lainnya, maka pahami ekokritisisme. Mungkin kamu akan menjadi sangat marah dengan tingkah laku manusia yang merugikan alam dan kehidupan semua makhluknya. Saya akan jelaskan apa itu ekokritisisme. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini sehingga kamu tidak akan ketinggalan banyak info tentang pemikiran kritis lainnya. Jangan lupa juga beri like jika menyukai video ini dan berbagi video ini ke temanmu atau tetanggamu yang suka buang sampah sembarangan. Hehehe. Ekokritisisme biasa juga disebut sebagai environmental criticism atau kritik lingkungan, dan di Inggris juga dikenal dengan sebutan green criticism atau kritik hijau, adalah bidang studi sastra yang berfokus pada permasalahan hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Maksud dari sastra di sini adalah karya sastra seperti pementasan drama, puisi, teks naratif, dan bahkan film. Di dalam karya sastra pasti memuat suatu isu. Artinya, karya sastra dapat digunakan sebagai alat untuk mengkritisi sesuatu, bisa sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Misalnya saja, sebuah film yang membahas ketaksetaraan gender, maka dapat dikatakan sebagai film dengan kritik feminis. Contoh lain, cerita pendek yang membahas kesenjangan kelas sosial antara si kaya dan si miskin, maka dapat dikatakan sebagai cerita pendek dengan kritik sosial atau Marxis, karena membahas isu kelas ekonomi masyarakat. Jadi, kritik lingkungan mengeksplorasi bagaimana hubungan antara alam dan manusia dibayangkan melalui teks sastra atau film. Jadi, ekokritisisme adalah interdisipliner studi yang menjadikan karya sastra sebagai alat kritik terhadap fenomena dan pengrusakan alam. Karya sastra adalah tempat untuk mengekspresikan kritik kita terhadap pembakaran hutan, polusi air dan udara, spesies yang terancam punah, hilangnya lahan basah, kekerasan terhadap hewan, dan bahkan konsumerisme. Konsumerisme, ya, konsumerisme. Manusia adalah makhluk konsumeris tanpa menghasilkan apa-apa. Manusia hanya mengeksploitasi alam dan hewan tanpa memberikan apa-apa. Misalnya saja di dunia fashion, kulit-kulit hewan reptil eksotis seperti buaya, kadal, dan bahkan ular dijadikan tas, sabuk, dan lain sebagainya. Bayangkan jika tidak ada ular, tikus akan merajalela dan bisa bayangkan jumlah penduduk tikus di rumahmu akan meningkat. Wow, sangat menyeramkan juga ya, hehehe. Contoh lain di dunia kosmetik, sperma banteng dijadikan bahan produk rambut, muntahan paus sebagai bahan parfum, serbuk kumbang sebagai pewarna lipstik, minyak hati hiu dan cairan siput sebagai pelembab, lemak babi dan banyak lainnya. Jadi bisa Anda bayangkan, itu belum termasuk eksploitasi gelatin dari tulang dan kulit sapi, kulit babi dan ikan, hanya untuk bahan kosmetik. Mungkin memang benar bahwa cantik itu luka, tapi yang lebih terluka bukan kantong dompetmu, tapi hewan-hewan yang diuji tes dan dieksploitasi. Bisa jadi kecantikan pacarmu adalah hasil dari kekerasan terhadap hewan. Muhehe. Ini belum termasuk di dunia kuliner dan furniture, di mana banyak hewan yang bahkan hampir punah malah dijadikan kepuasan batin manusia. Kamu pasti pernah mendengar bahwa beberapa orang Cina atau di daerah lain memiliki selera makan yang cukup mengerikan.
seperti memakan penyu, terenggiling, harimau, dan lain sebagainya. Kalau saya tentu masih enak mie instan di saat gerimis dan mengenang suatu kenangan. Hehehe. Itu belum termasuk tanduk rusa, cula badak, gading gajah yang dijadikan hiasan dekorasi rumah. Jika kamu punya contoh lain tentang eksploitasi alam atau hewan untuk kepentingan manusia, tulis di kolom komentar. Melihat fenomena manusia yang mengeksploitasi alam untuk kepentingan sendiri, mulai membakar hutan untuk kepentingan sawit, memberi polusi air dan limbah pabrik, memproduksi polusi udara dengan kendaraan bermotor, merusak biodata laut dengan sampah plastik, melakukan eksploitasi besar terhadap hewan, dan bahkan catatan kriminal lainnya. Maka, sudah sepatutnya kita memiliki kesadaran untuk menghentikan tindakan keji dan bengis ini. Kita bisa saja melakukan demonstrasi besar atau membuat suatu organisasi pecinta alam dan hewan, pecinta lingkungan, dan sejenisnya. Namun, hal ini juga memerlukan suatu gerakan yang lebih cerdas dan efektif. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, memberikan pelajaran dan membuka kesadaran orang dewasa itu tidak mudah dan bahkan hampir mustahil. Misalnya saja, apa kamu bisa memprotes nenek-nenek yang membakar sampah yang menyebabkan polusi udara? Wow, itu sangat mengerikan. Hehehe. Memang sangat sulit membuka kesadaran manusia dewasa. Namun mendoktrin generasi muda melalui bacaan yang mereka pelajari di sekolah akan jauh lebih mudah. Ini sangat relevan dengan gerakan literasi, membiasakan siswa untuk membaca karya sastra, baik puisi atau cerita pendek dengan tema alam, lingkungan, dan lain sebagainya. Beri siswa puisi, teks sastra, film, bahkan gambar dengan tema menjaga alam dan lingkungan. Itu akan mendidik kesadaran mereka sejak dini tentang pentingnya biota hidup dan alam ini. Bumi adalah tempat kita hidup dan sewajibnya kita sebagai manusia harus menjaganya dan merawatnya. Manusia tidak dapat memberikan apa-apa untuk alam, jadi sangat tidak pantas jika manusia hanya menuntut tanpa memberi. Seperti cintamu yang semu, yang hanya menuntut cinta tanpa memberi cinta sebaliknya. Muhehehe. Seperti biasa, jika kamu mahasiswa pendidikan bahasa, kamu bisa memanfaatkan puisi, teks naratif, atau film pendek dengan tema alam atau lingkungan ke siswa kalian. Respon mereka tentang alam dan lingkungan dalam paragraf atau pertanyaan-pertanyaan ringkas akan menjadi data bagaimana ekokritik sudah masuk ke dalam pikiran mereka. Itu adalah data yang sangat penting jika kamu mau menganalisisnya. Itu juga termasuk caramu menyumbangkan gerakan kemajuan literasi untuk Indonesia. Jika kamu belajar sesuatu hari ini, jangan lupa untuk berbagi video ini ke kawanmu yang suka berkendara motor atau tetanggamu yang suka julid jika diberitahu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tetap berbakti kepada orang tuamu, bersahaja dengan tetanggamu, dan berprasangka baik dengan penjaga parkir di kampusmu. Sekian, terima kasih.